Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdosa Karena Makanan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami supaya kami tidak menempatkan diri melebihi Allah, sehingga kami merasa lebih hebat dari Allah, lalu bersikap melebihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, tema kita adalah berdosa karena makanan. Sebelum kita berbicara tentang berdosa karena makanan, lalu kita akan bertanya terlebih dahulu, apa sesungguhnya dosa terbesar? Apakah dosa yang dilakukan oleh diri sendiri, atau sebetulnya kita mempercakapkan dan menghakimi orang yang berbuat dosa? Ini dua hal yang bisa menjadi sebuah perdebatan. Namun kategorinya, dosa yang kita lakukan adalah dosa, mempercakapkan dosa orang lain juga adalah sebuah dosa. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, betapa beratnya sebuah teguran yang dilakukan oleh Yesus tatkala ada orang yang suka mempercakapkan dosa orang lain, atau dengan kata lain kepo, menggosipkan, lalu kemudian menghakimi. Itu sesungguhnya banyak teguran yang sangat keras yang dilakukan oleh Yesus, itu termasuk kepada ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Jadi memang yang dibahas bukan masalah dosa besar dan dosa kecil, tetapi kalau menyikapi apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menegur, apakah Yesus menegur wanita penjina, atau justru yang menegur ahli Taurat dan orang-orang yang menangkap basah perempuan yang sedang berzina? Yesus menegur orang-orang yang sedang mempercakapkan dan menghakimi orang perempuan yang berbuat zina. Pada titik ini kita melihat bahwa belas kasihan itu harus melebihi daripada segala sesuatunya. Apa yang firman Tuhan katakan? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 14 ayat yang pertama, saya percaya banyak anak Tuhan yang mungkin jarang sekali mendengar ayat ini, atau baru pertama kali mendengar. Saya ulangi kembali. Dan catat, sahabat seperjalanan, kalau bisa handphone silakan dipegang, kemudian ketik Roma 14 ayat yang pertama. Apa yang ditulis di sini? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat yang sangat luar biasa tentang penerimaan tanpa batas. Kalau Tuhan Yesus melakukan penerimaan kepada kita dengan syarat, dengan batas, habislah kita. Jangan-jangan kita tidak ada seorang pun yang masuk dalam kategori yang sudah Allah tetapkan. Tetapi mengapa kita seringkali membuat kategori untuk orang kita menerima orang lain dengan syarat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sedemikian banyak syarat. Sementara Allah tidak memiliki syarat apapun tatkala menerima kita, hanya membiarkan kita supaya kita mau bertobat dan kemudian membuka diri untuk dipengaruhi oleh Allah dan firman-Nya. Pada titik ini kita melihat ada percakapan, yaitu tentang makanan. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat ini pun luar biasa. Perhatikan lagi kalimatnya. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia tetap berdiri. Ayat 5 dikatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat ini sesungguhnya tanpa diberikan penjelasan, sudah memberikan penjelasan yang sangat dalam dan memiliki makna yang sangat sempurna, yaitu firman Allah yang memberikan sebuah pengajaran. Apa yang sedang kita pelajari di sini? Belajarlah menerima tanpa kemudian berbagai macam syarat, sebagaimana Tuhan menerima kita, mengampuni kita, dan mengasihi kita. Kemudian berhentilah untuk mencoba menghakimi, karena ada sesuatu berbeda yang berbeda dengan kita.
Mungkin berbeda cara makan, berbeda menu makan, kemudian juga berbeda dalam aspek-aspek lain. Setiap orang memiliki kelemahan, setiap orang memiliki dosa, setiap orang punya kebiasaan, dan setiap orang juga punya budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau Allah sudah memberikan ruang yang sangat besar untuk menerima semua orang berdosa, bisa datang kepada Dia. Mengapa justru ruang-ruang yang kita punya itu dipersempit, bahkan pintunya kita tutup rapat-rapat, supaya tidak ada tempat kita untuk menerima orang lain. Maka tindakan-tindakan seperti demikian adalah sebuah perbuatan dosa yang sedang kita lakukan. Kita sedang tidak menjalankan kehendak Allah, tetapi kita sedang menjalankan kehendak diri kita pribadi. Sahabat seperjalanan, berdosa karena makanan. Apa yang berdosa karena makanan kalau kita bahas aspek yang lainnya? Makan yang berdosa adalah makan berlebihan. Makan berlebihan sehingga merusak kesehatan kita. Kalau kita bicara mana makanan yang boleh dan tidak boleh, sesungguhnya seluruh yang kita masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang memperburuk kesehatan kita, makanan yang kemudian kita makan membuat katakanlah mencari makanan-makanan mewah, sampai kemudian kita tidak lagi punya pikiran bagaimana berbagi untuk mereka untuk mendapatkan makanan sederhana saja. Mereka berjuang. Sementara kita masuk dalam hidup pesta pora, memakan bahkan secara berlebihan, lalu selebihnya itu dibuang sedemikian rupa. Kita anggap itu biasa-biasa saja, karena kita anggap sanggup membelinya. Maka itu urusan kita. Uang-uangku, makan makananku, mengapa kamu mengurusi kehidupanku? Kita bisa membela diri seperti demikian. Tapi biarlah kita belajar dari kebenaran firman Allah. Biarlah kita tidak mempercakapkan kelemahan orang lain. Karena itu adalah tanggung jawab dirinya sendiri. Kecuali kita memang menjadi guru bagi yang bersangkutan. Atau kita adalah orang tua bagi yang bersangkutan. Atau kita memang yang berwenang kepada yang bersangkutan. Dan juga yang bersangkutan membuka diri untuk menerima masukan. Maka lakukanlah semuanya itu. Tetapi kalau kemudian eksesnya adalah sifatnya adalah menghakimi. Menjadikan orang lain itu buruk dan hanya kita yang baik. Orang lain itu rusak dan hanya kita yang benar, maka sesungguhnya kita sedang melakukan dosa-dosa baru yang lebih parah, yang tidak dikenan oleh Allah. Sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak meributkan perkara-perkara yang firman Tuhan pun tidak pernah meributkan. Jangan menciptakan kitab-kitab baru dalam kehidupan kita. Kita sudah punya kitab yang lengkap. 29 perjanjian lama, 37 perjanjian baru. Jangan lagi ciptakan lagi kitab yang ke-67, ke-68, ke-69, maka kita akan menjadi ahli Taurat yang menciptakan aturan-aturan baru. Kalau orang sudah tidak lagi bisa memenuhinya, lalu kita anggap dia sesat, kita anggap dia kafir, kita anggap dia tidak lagi kemudian dekat dengan Tuhan. Maka kita sedang melakukan aroganitas, sebuah kesombongan kerohanian yang sesungguhnya itulah keberdosaan. Kesombongan rohani adalah masuk dalam kelompok dosa yang sering kali kita tidak sadari. Biarlah kita tidak berdosa, baik karena makanan, karena perbedaan pendapat, perbedaan selera. Tetapi kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Dan hidup kita hanya hidup harus dalam kebenaran bersama dengan Allah. Kita bukan hakim. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus hanya tunduk kepada Tuhan. Bukan dipanggil untuk menilai apalagi menghakimi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.